untuk sholat dan imami oleh budaknya di rumahnya, dan dia sholat seperti sholatnya orang-orang kota, seperti sholatnya penguasa, ya, dengan takbir. Sunnah pada hari raya. Pada hari raya Aidilfitri, Nabi pada kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam akan mandi sunat hari raya. Dan di antara amalan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hari raya Aidilfitri Nabi makan dulu. Nabi makan buah tamar, bilangan ganjil lebih kurang 3 biji buah tamar. Kemudian Nabi akan pergi ke arah jalan yang lain, balik daripada arah jalan yang lain. Pada selain pada imam, disunatkan dia sampai awal ke tempat musalla, tempat solat. Kerana masjid Nabi sempit, baginda Nabi semayang di kawasan yang lapang. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang di tempat yang lapang. Dan disunatkan juga dihadirkan semua budak-budak lelaki, perempuan disunatkan hadir, dan perempuan di bahagian belakang. Dan disunatkan wanita yang hadir, hatta baginda Nabi kata perempuan yang haid pun hadir juga, tapi duduk di kawasan bahagian belakang dalam keadaan terlindung, tak kelihatan pada lelaki. Dan bulan-bulan ni pada hari raya sunat mereka hadir tetapi tidak berhias, mutabarrijat, dilarang hadir dengan keadaan berhias. Makna hadir untuk semayang, bukan hadir untuk tunjuk tudung Siti Khadijah. Macam barah saja, nak bagi ceria sikit kan, sunyi kan semacam. Jadi hadir tu untuk semayang, hadir tu untuk semayang dan dengar khutbah. Lepas semayang ada khutbah, digalakkan sangat-sangat kita dengar khutbah. Dan habis semayang, baginda Nabi akan guna jalan yang lain pula balik untuk sampai ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau biasanya di negara Arab pun dia kira habis ya. Tapi kita ni Allah bagi anugerah, Malaysia ni kira memang meriah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya boleh solat id di rumah. Segelintir ulama mengatakan tidak boleh ya. Saya ingat juga Imam Syafi'i ada 2 qaul qadim, qaul jadid. Tapi qaul jadidnya boleh ya solat di rumah, solat id. Ini pendapat mayoritas ulama ya. Al-Imam Al-Bukhari ya, jadi ulama berpendapat disyariatkan solat id bagi wanita. Wanita kalau tidak ke lapangan solat id, boleh solat id di rumah. Budak juga, budak tidak ke lapangan musalla, ke lapangan, dia boleh solat id di rumah. Orang sakit boleh solat id di rumah. Musafir juga meskipun sendirian dia boleh solat id di tempat di mana dia berada. Jadi tidak harus di lapangan. Kalau dia bisa ke lapangan itu terbaik karena solat id adalah syiar ya, solat syiar. Memang sebenarnya ulama mengatakan tidak boleh. Ya, mereka mengatakan karena solat id mirip dengan solat Jumat. Solat Jumat disyaratkan harus tempat, kemudian harus jumlah tertentu dan macam-macamnya. Sebenarnya mengatakan tidak. Solat id beda dengan solat Jumat. Solat id beda dengan solat Jumat dan banyak perbedaannya. Oleh karena tidak bisa dikiaskan solat id kepada solat Jumat. Oleh karena solat id boleh solat di rumah, bahkan dilakukan oleh sebagian salaf. Saya bacakan suatu bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Bab idza fatahul id yusalli raka'ataini. Bab tentang jika seorang tidak sempat solat id, luput dari solat id, maka dia solat 2 rakaat. Wa kadzalika nisa, demikian juga para wanita yang tidak sempat salat id sama imam, sama penguasa di lapangan, salat sendiri 2 rakaat. Wa man kana fil buyut, demikian juga orang-orang di rumah-rumah, wal qura, di kampung-kampung. Karena dulu orang salat id pergi ke kota. Dari kampung-kampung datang salat Jumat, salat id pergi ke kota. Dan bagaimana kalau mereka tidak sempat? Yang di kampung-kampung maka salat 2 rakaat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Bukhari, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza iduna ahlul Islam. Ini adalah hari raya kita orang Islam. Kata Ibnu Hajar maksudnya hari id adalah hari id seluruh kaum muslimin. Semua orang berhak untuk id. Semua orang berhak untuk id, maka semua orang berhak untuk salat id ya. Maka budak, wanita, seorang di rumahnya boleh salat id. Kemudian dia menyebutkan dalil wa amara Anas bin Malikin maulahum ibna Abi Utbah bizawiyah fajama'a ahlahu wa banihi wa shalla ka salati ahli Misr wa takbirihim. Anas bin Malik, beliau waktu tinggal di Zawiyah, Zawiyah adalah suatu nama daerah dekat dengan Basrah. Dia punya qasr di sana, Anas bin Malik, dan tinggal bersama keluarganya di sana. Ketika salat id, ya mungkin beliau tidak sempat salat id, maka beliau menyuruh budaknya yang bernama Ibnu Abi Utbah untuk jadi imam.
Maka Anas mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya untuk sholat dan imami oleh budaknya di rumahnya, Dan dia sholat seperti sholatnya orang-orang kota, seperti sholatnya penguasa. Ya, dengan takbir yang sama. Jadi sholat di rumah 2 rakaat dengan sama, cara sholatnya sama. Pertama takbir 7 kali, kedua takbir 5 kali dengan suara dikeraskan. Ya, cuma tidak rame-rame. Cuma di rumah saja. Ini boleh. Ya. Kemudian juga qala Ikrimah, murid Ibnu Abbas, ahlus sawad yajtami'una fil Id, yusalluna rak'ataini kama yasna'ul imam. Orang-orang ahlus sawad maksudnya yang tinggal di daerah-daerah hijau. As-sawad maksudnya hijau itu di pertanian, di kampung-kampung yang daerah-daerah banyak tanaman-tanaman yang mereka mungkin tidak sempat pergi ke kota untuk salat Id. Maka mereka salat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa. Dahulu kan penguasa yang menjadi imam ya. Wa qala Atha juga berkata, murid Ibnu Abbas, idza fatahul Id shalla rak'atain. Jika dia tidak sempat salat Id maka salat 2 rakaat. Kenapa Imam Bukhari menyampaikan bab ini? Karena memang ada khilaf di kalangan para ulama, bagi yang memuliakan orang salat Id di rumah, ada yang mengatakan salatnya 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Namun kita milih pendapat Imam Bukhari dan pendapat jumhur ulama bahwasanya salat 2 rakaat. Jadi kalau dia tidak sempat salat Id, dia boleh salat 2 rakaat di rumah. Dia mau sholat sendiri boleh, sholat berjamaah boleh. Anak istrinya dia jadi imam, kapan lagi jadi imamnya? Kemudian ngumpulin anak-anak, sholat jadi imam 2 rakaat seperti sholat Id. Takbir 7 kali, rakaat pertama, takbir 5 kali, rakaat kedua, sholat dijaharkan, tapi tidak usah khutbah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Tapi ini saja, demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Ini hanya sekedar ijtihad ya, bisa salah bisa benar. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kelalaian saya sendiri. Semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga Allah membuat kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan, dengan penuh persiapan. Jangan sampai Ramadan kita seperti Ramadan sebelumnya, kita harus berjihad di siang hari jihad.